Hakikat dari raya itu adalah berjemaah. Saling peduli, saling bersama, saling tegur dan sapa, penuh dengan tata krama, adab santun dan sopannya. Maka dalam hal ini itu makanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Arhanud dan Nasruddin Al-Albani, bahwa ketika itu dikatakan diberikan keringanan kepada orang-orang yang dalam bertugas seperti panitia kurbannya. Namun dalam hal ini bila ia tidak mengerjakan sholat Idul Adha karena mungkin begadang menjaga sapinya dan kambingnya, wajib baginya untuk sholat Jum'ah. Adapun Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tegas menyatakan sholat Jumat, kaedah khatib memberanikan diri mengambil analisa bahwa artinya adalah masjid tetap terlaksana dan terbuka ruangannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Apalagi nuansa dalam Idul Adha ini, tentunya berbagai macam yang dikembali, tapi bukan suatu yang harus kita patokkan. Masih ada 11, 12, 13 yang dikenal tasri. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika muhabbatak. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabi fi surati Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 wa'budu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat yang kita cintai. Hari ini kita berada dalam dua hari raya yang diberkati. Hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat yang kita cinta. Hakikat dari raya itu adalah berjemaah. Saling peduli, saling bersama, saling tegur dan sapa, penuh dengan tata krama, adab santun dan sopannya. Maka dalam hal ini itu makanya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Arhanud dan Nasruddin Al-Albani,
bahwa ketika itu dikatakan diberikan keringanan kepada orang-orang yang dalam bertugas, di samping ia mungkin jauh tempat masjidnya, dan diberi keringanan bila ia masuk dalam bertugas seperti panitia kurbannya. Namun dalam hal ini bila ia tidak mengerjakan sholat Idul Adha karena mungkin begadang menjaga sapinya dan kambingnya, wajib baginya untuk sholat Jum'ah. Di samping itu Ibnu Taimiyah menekankan bahwa di samping adalah orang-orang yang tidak sholat Idul Adha wajib melakukan sholat Jumat, juga adalah tugas petugas di sholat Jumat, baik melalui dari BKM perwakilannya maupun khatib dan imamnya, serta mereka-mereka yang mungkin tiada kesibukan apa-apa. Maka dalam hal ini inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi diberikan keringanan. Karena mungkin tadi sudah diwakilkan dalam Idul Adha kita tegur sapa, temu saudara dan handai tolan. Maka yang tidak sholat Jumat wajib baginya sholat Juhur. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, ketika Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah kau menyaksikan Rasulullah berada di dalam 2 hari raya? Ya, saya bersaksi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah waktu itu mematakan agar yang tetap dalam masjid sampai datangnya azan Jumat silakan. Dan siapa yang nak pulang silahkan pulang, enggak kembali pun tiada permasalahan. Jangan digaduhkan suasana ini. Adapun Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali tegas menyatakan sholat Jumat, kaedah khatib memberanikan diri mengambil analisa bahwa artinya adalah masjid tetap terlaksana dan terbuka ruangannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Apalagi nuansa dalam Idul Adha ini, tentunya berbagai macam yang dikembali, tapi bukan suatu yang harus kita patokkan. Masih ada 11, 12, 13 yang dikenal tasyrik. Tapi tentu yang ingin melaksanakan dalam Adha banyak pertimbangannya. Kenapa? Fasholli li rabbika wanhar. Setelah kau mengerjakan sholat kata Allah, maka kerjakanlah Idul Kurban. Konsekuensinya adalah harus kita tahan dan berjaga, jangan sampai masjid kosong tak terlaksana sholat Jumatnya. Maka itulah yang ditempatkan oleh Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menempatkan kepada orang-orang yang diwajibkan seperti khatib sampaikan di atas tadi. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Berbicara tentang kurban, qarabaya qurbu korban wa makraban fa waqari wa zakam makrubun kurban. Artinya kedekatan hati dan akal, perasaan dan pikiran. Bahasan ini pasti tentunya adalah memahami arti cinta sejati. Perbincangan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam bersama sahabat karibnya Jibril alaihissalam. Ketika melihat betapa dahsyatnya kebaikan dan kemuliaan Nabi Ibrahim, Jibril mengagumi. Memang paslah kata Allah, kami tunduk kepada Adam. Bahwa disinilah bagian dari kepiawaian manusia yang dekat dengan Allah. Semua hartamu kau berikan kepada Allah, wahai Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, usahkan harta yang kupunya, semua ada yang unta ini kuberikan kepada masyarakatku. Andaikan aku punya anak, anakku pun akan kusembelih, kuberikan kepada Allah. Bukti cintaku pada Allah yang Maha Satu. Inilah awal mulanya. Bukan Allah yang punya ketentuan, tapi Nabi Ibrahim yang punya perjanjian. Maka beda kurban di masa Nabi Adam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa Nabi Adam kita lihat bagaimana kurban yang saat itu dilimpahkan.
pada dasarnya kepada abangnya Habil, yaitu si Qabil. Tapi Qabil menolak untuk memegang tanggung jawab beternak. Payah kali itu ya, tak mau aku ngambil yang bercocok tanam sajalah. Habil mengalah. Karena apa? Dia melakukan dengan bismillah. Maka di saat itu dikatakan ayahanda Adam alaihissalam, siapa yang nanti sudah mendapat panennya, berikanlah yang terbaik dari hasil panen yang kau punya. Itu pun dengan sayur mayur yang telah diberikan oleh Qabil, abangnya Habil. Maka di saat itu berkata, enak kali yang kuberikan hasil panen jerih payahku. Maka yang nggak pantas kukasihkan sayur-sayur yang segar, sayur-sayur busuk yang diletakkan di atas pergunungan. Karena semua itu nanti untuk binatang-binatang buas. Sehingga akhirnya binatang itu tidak akan mengganggu keluarga Nabi Adam alaihissalam. Hakikat kurban lagi-lagi cinta. Cinta sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kurban juga adalah kembali kepada kaji untuk saling berbagi dan saling peduli. Kau sudah mengetahui jiran tetangga betapa dahsyatnya orang dermawan selama ini. Yang melakukan kepiawaian dalam kebaikan dan kepedulian dengan saling berbagi. Maka saat itu ia telah kembali kepada ikatan kasih sayang antara satu jiran dengan jiran yang lainnya. Itulah hakikat dari berjemaah. Usahakan yang muslim, yang non muslim pun dapat jatah. Dari mana? Dari bagian sepertiga kita punya. Maka melihat jiran tetangga tadi yang non muslim, dia tercium asap gendang kita, daging kalio kita bagikan yang sudah bisa dicicipinya. Disitulah maka tak sedikit non-muslim zaman dulu yang berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat kebaikan kita. Maka hakikat dari kurban itu yang pertama adalah cinta. Cinta menyatakan bahwa harta dan tahta itu, terutama anak yang kita punya, itu tiada arti apa-apa. Buat si bapak yang bermain HP, khutbah Jum'ah itu mendengarnya sama dengan sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat sama dengan 2 rakaat. 2 tambah 2 sama dengan 4 rakaat. Jadi agar kita tidak batal sholat Jumatnya, mendengar khutbah itu 2 rakaat ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat, maka kita tidak sholat zuhur lagi. Hadirin sedang sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Inilah kembali kepada yang pertama, cinta. Bahwa cinta kita kepada Allah adalah satu-satunya yang harus kita kembalikan daripada harta dan tahta, terutama anak dan istri yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah kembali pemahaman yang dikembalikan bahwa di situ ternyata Allah memenuhi janji. Cuman Allah ingin melihat janji Ibrahim ini menepati enggak? Ternyata ditepati. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menutup mata, Ismail pun menutup mata, maka saat itu Allah berubah Ismail menjadi kibas. Tentunya nggak akan mungkin Ismail yang akan disembelih. Namun alhamdulillah telah terbukti janji tidak sembarang janji. Nabi Ibrahim menepati janji, tanda cintanya kepada Allah yang Maha Suci. Maka yang ketiga, kita kembali bahwa tadi kita sudah masuk kepada penyembelihan, alhamdulillah. Maka di saat itu siapa yang belum mencukur rambutnya, memotong kukunya, insya Allah setelah sholat Jumat nanti silakan mencukur dan memotong kukunya. Ternyata rambut dan kuku tadi yang ditahan kita untuk tidak mencukurnya, agar kita bawa agar mahkota rambut ini penuh dengan tahta dan kuku yang penuh dengan kekuatan, keganasan. Bila kita tak ingat Allah subhanahu wa ta'ala, disadarkan dengan melihat bagaimana darah yang bercucuran keluar dari sapi yang gemuk, keluar dari kambing yang bertanduk. Masya Allah, hilang semua kedikjayaan, kekuatan. Maka saat itu rambut dan kuku akan sadar bahwasanya
Ketika punya mahkota, jadilah orang yang adil, memedulikan dan melihat jiran tetangga. Ketika mempunyai kuku, jadikanlah kuku itu untuk dikelola agar dapat menyelamatkan yang lemah sebagai yang kuat. Kita jangan menindas, tapi kita bagaimana melindungi orang-orang yang lemah. Inilah kajian, makanya dipersaksikan sampai kurbannya disembelih. Setelah itu balik lagi kembali. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita bersama untuk mencapai takwa kepada Allah. Maka itu disebut dengan kurban, artinya mendekatkan diri. Harta apapun dan yang manapun kita punya, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah yang berkurban membayangkan pikirnya cuma kali itu dia berkurban, sampai detik ini sudah belasan kali dia berkurban. Itulah dahsyatnya cinta Allah. Padahal pertama kali kita mau berkurban kita katakan, ya Allah sempatkanlah aku sekali aja berkurban. Allah Maha Besar, sampai detik ini, tahun ini tetap kita berkurban karena Allah yang Maha Suci. Itulah kekuatan cinta. Maka rezeki akan ditingkatkan Allah yang Maha Kuasa. Maka percayalah Allah, pantas hambaku dibagi rezeki yang banyak, karena dia pandai mengelola rezeki yang kuberikan padanya. Amanah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Faya ibadallah ittaqullah wa'malus shalihat la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil Ahzab ayat 56, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kadzalika bafal syidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah kurban kami ya Rahim, terimalah ibadah kami ya Rabbal alamin. Yang belum berkurban, panggillah untuk kurban dianya dengan rezeki yang kau bagikan tahun depan atas ridhomu ya arhamar rahimin. Yang belum berhaji, panggillah untuk dapat dia melaksanakan haji dengan ridho daya dan kuasamu ya Rabbal alamin. Jadikanlah kurban ini memicu ikatan cinta kasih sayang di antara kami dengan rahmat dan kuasamu ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.